Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam Banua Bicara TVRI Kalimantan Selatan. Kali ini kita berada di kampus Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Pemirsa, kalau kita bicara kesehatan ada banyak hal yang bisa dipercakapkan dan didiskusikan terkait dengan kesehatan. Karena kalau sering kita bicara tentang kesehatan dalam kaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, menjadi menarik atau kalau kita melihat bagaimana IPM Kalimantan Selatan terhadap nasional misalnya. Nah, kalau kita bicara IPM ada banyak turunannya di situ. Bicara tentang misalnya salah satunya soal kualitas lingkungan, kualitas air, dan termasuk yang paling utama ada soal bagaimana gizi buruk. Nah, itu yang kemudian menjadi bagian pembahasan kita dalam Banua Bicara kali ini. Kita sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Husaini SKM MK. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Prof? Alhamdulillah sehat. Prof, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kemudian kita berdialog dalam Banua Bicara pada kesempatan kali ini. Prof, kan seringkali kalau kita bicara IPM, bicara tentang Indeks Pembangunan Manusia, kemudian kita bicara dalam konteks lokal Kalimantan Selatan, kan ada banyak hal yang kalau kita bicara tentang kesehatan. Termasuk misalnya yang ramai itu kan soal status gizi buruk misalnya. Prof, kalau kita melihat di Kalimantan Selatan sendiri seperti apa, Prof? Baik, terima kasih Pak Rasidi. Iya. TVRI Kalimantan Selatan, permisa dimanapun berada. Jadi kalau berbicara status gizi buruk itu ada 5 jenis, 3 sebetulnya. Tapi dalam hal ini dia pecah menjadi 2. Yang pertama, satu status gizi buruk itu adalah disebut dengan severely underweight. Artinya bayi dengan berat badan yang sangat ringan. Itu satu. Yang kedua, underweight. Artinya balita, bayi dengan berat badan tapi masih di bawah standar Badan Kesehatan Dunia WHO. Nah, yang ketiga adalah disebut dengan overweight. Yang sekarang SSGI Depkes ini dia menyebut risiko berat badan lebih pada balita. 3 sudah jenisnya. Yang keempat yang disebut dengan severely stunting. Artinya stunting yang sangat parah. Yang kelima jenis gizi buruk adalah stunting. Nah, 5 kategori ini, 5 jenis ini semuanya disebut dengan status gizi buruk. Jadi stunting ini hanya salah satu dari 3 atau 5 dari jenis status gizi buruk tersebut. Prof, tadi kan soal artinya kan setelah lahir, kemudian ada ukuran berat segala macam misalnya. Ya. Kalau standar idealnya misalnya yang kemudian tidak masuk dalam kategori itu harusnya dalam berat berapa, Prof? Itu beda-beda ya. Jadi di Asia Tenggara beda dengan di Eropa, Belanda. Nah, kalau di Indonesia jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan berbeda. Berbeda, lebih berat laki-laki begitu ya. Ya paling tidak walaupun ada standar minimalnya 2,85, tapi kalau bisa minimal 3 kg. 3 kg. 3 kg pasca lahir ya, setelah lahir ditimbang. Prof, kan kalau sudah lahir, kemudian tadi ada kategori yang tadi kata Prof, kan kalau kita bicara stunting, artinya kan kemudian sebelum dia lahir, bagaimana kemudian orang tua memastikan bayi yang ada di dalam kandungan ibu itu sehat, kemudian tidak berpotensi yang tadi Pak Prof. Nah, artinya kan kemudian bagaimana pemahaman, bagaimana perhatian orang tua dalam masa masih dalam perut itu kan menjadi penting kan Pak Prof? Iya, baik ya. Jadi status gizi buruk ini ada yang dimulai cikal bakalnya itu terutama remaja putri kita. Nah, ini yang masuk kategori nanti yang stunting. Jadi kalau penanganannya sebetulnya kan di hulunya nih, di hulunya dari remaja putri, nanti pasangan usia subur, lalu hamil, dia kan, nah pasca lahir. Nah, kalau penanganan gizi buruk stunting pasca lahir ini sulit ditangani. Kenapa? Karena stunting ini ada 2 jenis yang disasar kerusakannya. Bahkan disebut kerusakannya 95%, 98% permanen. Satu terganggunya, terhambatnya pertumbuhan sel-sel otak bayi di dalam kandungan. Atau terhambatnya pertumbuhan sel otak janin selama di dalam kandungannya. Artinya apa?
pembentukan sel otak bayi manusia janin itu 80% sampai 95% adanya di dalam kandungan. Di dalam janin itu. Di dalam kandungan ibunya. Di dalam kandungan ibu. Salah satu komponen mikronutrien yang paling berperan besar dalam pembentukan sel otak janin, sel otak bayi di dalam kandungan ibunya adalah kadar besi, Fe. Nah, coba di hulunya remaja putri kita yang setelah haid itu ya umur 14, 15, 16 itu masih tinggi angka kekurangan zat besi pada dirinya. Padahal si remaja putri ini bukankah sebagai calon ibu? Iya. Nah, kalau menyelesaikan pada masa kehamilannya, apalagi pasca kehamilannya untuk stunting ya, untuk yang pembentukan otak, ini tidak menyelesaikan secara keseluruhan. Nah, artinya bisa kita katakan terlambat, Prof. Kalau kemudian sudah lahir. Kalau sudah lahir sangat terlambat. Nah, paling terakhir adalah mulai dia kehamilan. Mulai kehamilan. Nah, ini yang stunting. Yang kedua, stunting itu apa yang disasar? Pertumbuhan, terganggunya pertumbuhan faali. Apa nih faali ini? Organ-organ tubuh lainnya. Idealnya memang otak organ juga, tapi kita pisahkan. Nah, organ tubuh lainnya pasca lahir misalnya pendek terindikasi stunting, ini waktu lahir disuplemen dengan makanan bergizi, maka organ pertumbuhan badannya, tulang dan sebagainya ini bisa normal. Masih bisa berkembang normal. Masih bisa berkembang normal, tapi dalam hal ini pemirsa yang saya hormati ya, TVRI Kalimantan Selatan. Sel terganggunya pertumbuhan sel otak bayi sulit disembuhkan pasca lahir karena sudah terbentuk framework, jumlahnya, kuantitasnya sangat mempengaruhi kualitas. Nah, Prof, ini yang penting nih, Prof. Penting dalam rangka ini edukasi. Stunting stunting. Iya. Kan orang selalu bicara kalau bicara stunting seolah ketika anak sudah lahir melihat tadi misalnya berat anak tidak normal. Iya. Kemudian misalnya ketika dia tumbuh berkembang misalnya tadi ukuran badannya tidak seperti orang kebanyakan dalam usianya misalnya. Padahal kan ada banyak faktor tadi ya, Prof. Termasuk soal bagaimana otak, termasuk tadi bagaimana penyiapan. Kalau kita bicara penanganan stunting, perbaikan gizi tadi kan otak anak tadi tidak hanya pada saat dia setelah lahir, tetapi sejak dia janin itu nggak bisa lagi. Tidak bisa lagi otaknya. Dan bahkan sejak dia sejak si perempuan itu, anak remaja itu pun sudah harus dilakukan. Betul. Nah, jadi ini kasuistik untuk gizi buruk jenis stunting ya. Iya. Penyelesaiannya gizi apapun mestinya penyelesaiannya ke hulu. Di hulunya. Bagian hulunya. Remaja putri hidup dengan siapa? Dengan ibunya. Terkadang ada neneknya. Remaja putri dari bayi, ini remaja putri ya, karena dia calon ibu bukan? Betul. Nah, hidup dengan siapa kesehariannya? Sekarang perilaku pola asuh oleh UNICEF 2007 itu sangat besar pengaruhnya dalam kebiasaan tesnya. Iya, belum lagi perilaku makanan bergizi dan sebagainya. Nah, ini sangat mempengaruhi. Jadi perilaku membesarkan anak dengan siapa? Yang paling abdal kan dengan ibu kandungnya. Nah, pertanyaannya ibu kandungnya misalnya, apakah terlatih dalam hal merawat anaknya, terutama membiasakan makanan bergizi. Pertanyaannya, kalau ibunya saja tidak suka makanan bergizi seperti sayur, ikan, gimana anaknya? Ini yang disebut dengan genetik sosial. Ingat ya, genetik itu faktor keturunan itu ada dua. Ada genetik medis, misalnya bapak ibunya DM, anaknya 90% bahkan 100% DM, ya kencing manis. Tapi ada genetik yang menurunnya. Ya, dia bisa menurunkan dari seorang ibu ke anak melalui perilaku sosial, disebut dengan genetik sosial, dan ini kemungkinan 80% menghinggapi akan turun ke anak. Itu disebut genetik sosial. Jadi perilaku ibu yang tidak suka makanan bergizi, sayur, buah,
yang protein, dia akan menularkan menurunkan kepada anaknya, kecuali hal-hal emergensi tertentu misalnya. Apalagi kalau mohon maaf ya, ada kalanya kan dibantu dengan ART ya, betul, asisten rumah tangga. Nah, ini gimana kehidupannya sehari-hari, perilaku? Prof, Nah, ini. Artinya kan untuk mengatasi itu tadi persoalan tadi misalnya, artinya kan perlu ada intervensi di situ. Tidak cukup hanya dengan sosialisasi, kampanye, tapi kan juga perlu pendampingan, pemahaman kepada orang tua. Kita mulai dari lingkungan yang paling kecil nih, di sebuah keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anaknya. Plus kalau tadi ada ART misalnya, artinya bagaimana kemudian membangun pemahaman yang utuh tentang yang namanya gizi buruk, yang namanya stunting. Karena kan ya ancaman stunting tadi tidak hanya orang yang kemudian dalam ekonomi yang pas-pasan dan rendah misalnya. Kalau misalnya ekonominya pas-pasan tapi mereka paham dengan kebutuhan apa sih yang harus diberikan kepada anak, termasuk kata Pak Prof tadi harusnya sejak dalam janin pun diperhatikan misalnya kan Pak Prof. Ya. Nah, jadi memang penanganan stunting ini tidak bisa satu instansi ya, satu instansi pemerintah saja. Di pemerintah pun, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, ini sekurang-kurangnya ya 14 instansi dan seterusnya lah begitu. Nah, sebetulnya ya konsep UNICEF tahun 2007 itu sangat bagus. Cuma kita terkendala kan birokrasi, bukan? Iya, betul. Konsepnya itu penyebab dasar stunting itu ada 3. Ada penyebab langsung, ya kan? Yang kekurangan makan, bad practice mengolah makanan sebagainya. Ada penyebab antara ketersediaan, kecukupan, air bersih, sanitasi, kualitas lingkungan, ini sangat besar loh. Kualitas lingkungan, air bersih, anaknya nanti diare dan sebagainya, ya kan? Nah, yang terakhir itu penyebab dasar. Itu ada faktor ekonomi, faktor sosial, dan politik. Konteks politik. Nah, kalau saya menyebutnya paling dasar sekali adalah politik konteks. Apa artinya? Suatu daerah ingin menyelesaikan stunting hanya 1 orang, Pak. Kepala daerahnya yang menjadi panglima di wilayah itu dalam hal turun ke lapangan, mendeteksi dan menyelesaikan apa penyebab dasar stunting di wilayahnya. Nah, ini siapa yang punya masyarakat? Melihat undang-undang otonomi daerah, bukankah otonomi daerah adanya di kabupaten kota? Betul. Nah, artinya siapa yang bisa menyelesaikan stunting? Ya bupatinya, ya wali kotanya, ya kan? Ini yang bisa menyelesaikan. Gubernur bisa, tapi dalam bentuk koordinasi, supporting, apalagi ya kolaborasi, sinergitas, karena eksekusi dan yang mempunyai dampak langsung itu kan kabupaten kota. Itu jadi provinsi supporting dana kah, pusat juga supporting dana, koordinasi, sinergitas dan sebagainya. Misalnya gubernur. Nah, tapi gubernur bisa kan eksekusi? Ya bisa aja kalau itu program provinsi, bukan? Iya. Nah, bisa. Tapi bersama-sama. Kemudian ada lagi instansi vertikal yang kayak dulu kan penanganan stunting BKKBN. Iya. Nah, BKKBN ini vertikalnya hanya sampai provinsi. Hanya sampai provinsi, di kabupaten kota tidak ada. Dimasukkan di mana gitu petugasnya. Ini yang menjadikan, padahal leading sektor. Saya tidak tahu yang masih zaman akhir Presiden Pak Jokowi kan tahun 2020 itu ada perpresnya, penanganan stunting leading sektornya adalah BKKBN, tentu pusat dan provinsi. Iya. Nah, pertanyaannya yang terdampak, yang punya data, petugasnya adanya di kabupaten. Ada di kota. kabupaten. Jadi di mana kasusnya, kemudian siapa yang perlu diintervensi, itu ada di kabupaten dan kota. Iya, dulu yang menangani stunting siapa?
Kementerian Kesehatan. Walaupun Kementerian Kesehatan tidak mempunyai wakil di provinsi, bukan? Ya. Tapi hubungan emosional Kementerian Kesehatan ini sampai ke puskesmas. Jadi kalau orang puskesmas misalnya ada berita apa, tuh sampai ke Kementerian Kesehatan. Walaupun hanya sifatnya kan koordinasi, dia bukan pertikam, karena hubungan emosional. Prof, begitu. artinya di situ leadernya Salah. dengan otoritasnya, dengan kewenangannya harusnya kepala daerah, bupati dan wali kota. Iya, leading Karena sektor leading pusatnya sektornya. salah. Mestinya kembalikan aja ke daerah, Kementerian ke Kesehatan. Kementerian Kesehatan, sehingga Dan kemudian bisa perkuat di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi kebijakan politik penempatan penanggulangan stunting secara nasional dulu ya, saya tidak tahu yang ini kayaknya belum dicabut, yang BKKBN pusat itu keliru sebetulnya. Nah itu. Jadi harapannya kita sebenarnya ada pada para bupati, para wali kota. Itu panglimanya. Itu panglimanya. Itu panglima, kemudian, panglimanya. Jadi karena kalau provinsi tadi kata Pak Prof kan lebih sifatnya koordinasi mensinergikan program, supporting. Sinergi. Tapi bisa nggak provinsi mengeksekusi? Ya bisa, tapi harus tetap kan sinergitasnya dengan dengan kabupaten kota kan. Betul. Dia yang tahu. Tenaganya ada nggak provinsi? Misalnya ya, contoh provinsi itu kolaborasi dengan BKKBN dulu ada ya. Kampung keluarga berkualitas. Kampung keluarga berkualitas. Ya, betul. Nah, ini provinsi yang punya bersama-sama dengan BKKBN provinsi menggandeng provinsi kan, dan kabupaten kota. Setahu saya adanya di Kota Baru, di Balangan atau di Tabalong. Nah ini kan memperkuat semua nih. Artinya provinsi kontribusinya luar biasa kan, mungkin ada pendanaan atau peralatan atau operasional apapun ya. BKKBN juga teknisnya bisa. Tapi yang punya wilayah diajak, kira-kira tidak sulit. Yang bisa menyelesaikan ini siapa? Nah, kalau di daerah, kalau mau segi 3 atau segi 4 atau apapun, tentu kan panglima tertinggi di provinsi kan gubernur. Gubernur, iya. Iya. Tapi kalau gubernur hanya misalnya koordinasi begitu, bagaimana ini? Tidak ada supporting yang memadai, misalnya peralatan atau tenaga, pengangkatan tenaga dan berbagai macam ya ada, tetap di kabupaten kota kan terbatas mereka. Jadi bagaimana keseriusan kita mengatasi soal gizi buruk, soal stunting ini, lagi-lagi bagaimana kemudian provinsi berkoordinasi dengan fungsi provinsinya dengan bupati dan wali kota. Sehingga kemudian bisa fokus. Betul. Prof, nanti kita juga akan masuk ke tadi kan Prof menyinggung soal kualitas air, kualitas lingkungan. Kan ini juga menjadi erat kaitannya kalau kita bicara tentang kesehatan, bicara tentang gizi buruk misalnya kan Prof. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kami akan kembali setelah yang berikut ini. TVRI Kalimantan Selatan, masih kita dalam Banua Bicara, masih dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Husaini SKM MKes. Pak Prof, tadi kan kita banyak bicara soal gizi buruk. Kalau kita bicara data, kan penting nih Prof, basisnya kan harus berbasis data kan Pak Prof? Betul. Gimana Kalimantan Selatan? Jadi datanya data nasional ya, kita ambil satu data saja. Yaitu survei status gizi Indonesia yang dikeluarkan oleh Depkes RI, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024. Nah, dari 5 jenis gizi buruk, yang pertama kan tadi severely underweight, artinya berat badan balita yang sangat ringan. Nah, Kalimantan Selatan itu 4,8% datanya, ya. Sedangkan nasional 3%. Kemudian yang underweight sini, berat badan yang ringan, masih di bawah standar. Kalimantan Selatan ini 17,4%. Sedangkan nasional
13,9%. Berarti di atas angka nasional? Iya, di atas angka nasional. Nah, kemudian risiko berat badan lebih, kalau dulu disebut dengan overweight, pada balita ini ya, pada balita 5 tahun ke bawah gitu, Kalsel itu 5,7%. Sedangkan nasional Indonesia 6,8%. Kita lebih rendah. Lebih rendah. Lebih rendah, yang oke, overweight. 1% ya. Nah, yang keempat, severely stunting. Stunting yang parah, Kalsel itu 4,9%. Sedangkan nasional severely stunting yang parah itu adalah 4,2%. Kemudian yang terakhir, nah ini, stunting. Kalsel itu 18,0%. Sedangkan nasional 15,6%. Berarti kita 3% di atas nasional. Kalimantan Selatan ini masih di atas nasional stuntingnya. Nah, kalau di total berapa gizi buruk balita di Indonesia maupun di Kalsel? Di Kalsel ya tadi ya data SSG, kalau dijumlahkan dari 5 jenis gizi buruk tadi itu 50,8%. 50,8%. Artinya 1 di antara 2 anak balita di Kalsel adalah mengalami status gizi buruk. Sedangkan nasional 5 status gizi buruknya 43,5%. Hampir 1 di antara 2 bukan? Nah, kalau ini tidak cepat diatasi secara nasional maupun daerah bukan? Tentu sulit membayangkan Indonesia ini bisa terbebas. 2045 Indonesia emas. Nah, itu yang nanti penyebabnya macam-macam ya tadi ya. Prof, artinya kalau kemudian stunting tadi 50,8%. Total, totalnya. Totalnya itu gabungan dari 5 variabel tadi, 5 jenis tadi. Ya. Artinya secara probabilitas dari 2 bayi besar kemungkinan 1 itu adalah stunting. Iya, itu datanya 50,8, artinya kan lebih 50%. Prof, artinya kan kalau kita baca itu simak data yang Prof sampaikan, kan sangat merisaukan sesungguhnya kan? Bukan sangat merisaukan, menyedihkan. Dan harus segera. Ini himbauan ya, khususnya di Kalsel maupun di Indonesia, khususnya di Kalsel lah ya, segeralah ini kepala daerah, dimulai dari gubernur, wakil gubernur, Forkopimda provinsi, kepala daerah kabupaten kota, Forkopimda kabupaten kota, BKKBN provinsi, nasional. Ini sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya. Coba nasional saja 43,5%. Data terakhir 2024. Sementara kita 50,8. Kalsel 50,8. Bagaimana mau mendapatkan SDM Indonesia emas di 2045 nanti? Iya. Prof, kita kembali nih sebelum kita bicara kualitas air dan kualitas lingkungan. Tadi kan Prof bilang nih, kalau kita bicara masalah hari ini, bicara tentang IPM, bicara tentang stunting dan segala macam, angka provinsi itu kan dikontribusi dari kabupaten dan kota kan, Prof? Angka 50,8 itu angkanya yang dikontribusi dari 13 kabupaten dan kota. Artinya lagi Prof, artinya kan relate yang tadi Prof sampaikan. Ini ujung-ujungnya harapan kita menyelesaikan ini paling tidak kan untuk mengurangi itu ada pada para bupati dan wali kota kan? Bukan mengurangi, jadi itu konsep UNICEF 2007 yang diterapkan di Ghana, di Afrika Selatan, yang berhasil di India sebagian beberapa provinsi berhasil. Jadi penyebab dasar utama yang mampu penyebab dasar utamanya adalah kebijakan politik lokal, entah nasional maupun lokal, bukan? Maka itu kan penyebab paling dasar kan? Pendidikan, ekonomi, sosial budaya. Loh, kalau kepala daerahnya salah satu penyebab dasar, mestinya kepala daerahnya yang diintervensi. Kepala daerahnya banyak diberi muatan, Pak, yang menyebabkan stunting ini kebijakan pian, bahasa kita ya. Iya, betul. Kebijakan. Oleh karena itu banyak kan para ahlinya, mungkin kepala dinas kesehatan, ada BKKBN, banyak aja yang ahli di bidang ini. Tapi sebagai panglima tertingginya menyelesaikan ini dari pusat Pak Presiden kan ya, dengan kementeriannya.
di provinsi Pak Gubernur. Nah, yang paling panglima berhadapan langsung adalah di kabupaten kota. Betul. Artinya bupati wali kota, bukan. Akan melakukan apa dengan data ini? Nah, Karena ini kan data kan, angka. Angka nasional. Iya. Depkes yang mengeluarkan. Ini kan gambaran. Iya. Iya, kalau mau di breakdown kelihatan. Kelihatan di satu lembar gitu. Kelihatan kan data. Ya dari data ini betul akan terbaca. Terbaca. Artinya kan kemudian kita tidak bisa lagi menganggap persoalannya hanya persoalan yang biasa-biasa saja. Bukan, ini harus segera nih. Ini kan darurat kan, darurat. Karena setahu saya, Prof kan sudah sangat lama bicara soal kasus gizi buruk, bicara soal stunting ini bahwa kita harus betul-betul serius kata Pak Prof kan berkali-kali Prof. Iya, betul itu. Nah, ada program memang kita akui ya bagus ya punya Pak Prabowo MBG itu. MBG iya, makan Tapi bergizi kan gratis. Itu kan menyelesaikan pasca lahir. Mungkin status gizi buruk lainnya yang bukan stunting bisa selesai. Tinggi badannya bisa selesai. Iya. Bisa, tapi sel otaknya nah 90% tidak bisa diselesaikan pasca lahir. Karena MBG itu pasca lahir. Orang di usia sekolah Nggak, PAUD, ada, TK. dia ada yang yang untuk ibu hamil, ibu hamil ada, ya. iya. Nah, itu. Jadi kalau yang diutamakan mestinya ibu hamil. Oke lah yang pasca lahir dia terindikasi status gizi buruk, tetap diintervensi bukan? Iya. Tapi intervensikan ke ibu hamil bahkan ke remaja putri. Prof, artinya program MBG makan bergizi gratis ini kan sebagai sebuah langkah baik yang dilakukan Presiden dalam rangka tadi misalnya mengatasi pasca lahir kan. Tetapi ada hal yang juga lebih penting. Kalau sekarang ada juga program misalnya pemberian makanan untuk ibu hamil misalnya. Tapi itu harusnya lebih banyak dilakukan intervensi agar tadi tidak ada lagi masalah ikutan setelah dia lahir. Yang mana? Yang agar kalau kemudian intervensinya banyak dilakukan untuk ibu hamil, maka kemudian persoalan ancaman stunting, gizi buruk itu bisa kita atasi. 5 jenis status gizi buruk itu minimal terjadi, bahkan bisa kan dia sudah berbicara ke hulu. Orang hamil kan hulu. Iya, di hulunya. Hulu kan. Kalau mau hulunya lagi yang remaja putri. Dia remaja lagi. Iya, minimal kita gizi buruk di Indonesia yang 43,5% itu kalau MBG model MBG-nya di ibu hamil, remaja putri, itu kira-kira bisa turun ya, bisa turun di 10% misalnya dari 43,5. Dari 43. Iya, kalau stuntingnya 15,6%. Pak Jokowi dulu ya mencita-citakan 14%. Nah, ternyata nasional masih berkutat di angka 19,8%. Tidak berhasil. Boleh saya bicarakan tidak berhasil bukan? Pak Jokowi cita-citanya stunting ini 14%. Di angka 14, tapi ternyata masih di angka 19,8%. Prof, nasional ini nasional. Kalau Kalsel banyak lagi. Prof, artinya kan bagaimana kita bisa berharap banyak dengan bonus demografi di 2045 generasi emas. Kalau kemudian problem soal stunting, gizi buruk tadi masih menjadi masalah yang serius. Betul, ya. Jadi stunting ini kan pasca gagalnya pertumbuhan sel otak bayi, sel otak janin. Betul. Di dalam rahim ibunya, betul? Nah, kalau sudah lahir 90% tidak bisa lagi ditambah apa? Diperbaiki otaknya. Lalu dampaknya apa? Kalau dia tidak tertangani misalnya ya, atau tertangani, dampaknya nanti jadi beban negara, produktivitasnya rendah bukan? Iya. Nah, karena kemampuan IQ-nya pasti di bawah rata-rata. Jadi ini penting nih pemahaman kepada para ibu, kepada orang tua, ibu hamil. Bagaimana kemudian di masa itu adalah masa yang sangat penting. Kalau kemudian salah, ini kritis nih. Dampaknya nanti setelah melahirkan ada ancaman stunting, gizi buruk, kemudian otak yang tadi. Otaknya yang otak. Nah, oleh karena itu pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang kami banggakan ini. Bagaimana masyarakat mengadopsi yang benar. Jadi pemerintah ini kan tentu
ada pemerintah, ada masyarakatnya. Betul. Nah, masyarakatnya misalnya agar diberi terus pemahaman, maka jalan solusinya adalah kampanye yang masif. Betul. Apa nih? Masa kampanye yang sangat masif, berbagai media sekarang kan ya. Kemudian Posyandu diaktifkan. Nah, di Posyandu ini banyak sekali yang bisa, karena Posyandu bersentuhan masyarakatnya sendiri, bukan kadernya sendiri. Puskesmas diaktifkan, Posyandu diaktifkan, kampung keluarga apa tadi? Kampung kualitas, keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas diaktifkan kembali, di apa nih? Direvitalisasi, insya Allah. Nah, kemudian ditambah yang Depak, MUI, media massa, ya, apalagi kawan-kawan media, wartawan, gitu ya, LSM dan sebagainya. Jadi semua harus berperan, semua harus mengambil kontribusi. Iya. Karena kalau tidak, ini akan bahaya nih. Generasi bahaya. kita Ya, akan akademis misalnya di fakultas, misalnya di universitas, itu kan ada KKN. Iya, beri betul. muatan lokal itu, muatan. Artinya selain misalnya dari Fakultas Pertanian, kan kaitannya dengan makanan kan, nah beri muatan status gizi. UIN misalnya, kan agama. Nah, di agama kan juga disampaikan, janganlah kamu meninggalkan generasi yang lemah, betul. Nah, jadi bisa digerakkan, tapi siapa panglimanya? Jadi lagi-lagi ini perlu panglimanya tadi. Ada perlu leadernya, kepala daerah, leader sektornya. Itu sudah kepala panglimanya. daerah. Jadi bagaimana keseriusan kepala daerah ini tantangan nih. Betul. Ya, kepala daerahnya lah, jadi gubernur lah, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, selesai. Itu sudah. Konsep itu yang sudah terbukti ampuh tuh. Kan Prof gini, kadang orang juga berpikir sederhana, masa sih kita sampai misalnya angka kekurangan gizinya cukup tinggi nih, gizi buruknya tinggi misalnya. Pada Kalsel ini kita kurang apa sih misalnya? Kita sumber pertanian kita sayur misalnya, kemudian kebutuhan protein kita ikan segala macam kan melimpah kan Pak Prof? Masa sih sampai seperti itu? Nah, apakah kemudian erat kaitannya juga dengan bagaimana memberikan kampanye pemahaman kepada masyarakat, kepada orang tua, pentingnya misalnya konsumsi ikan dan segala macam. Kan sekarang juga mulai ada tuh kampanye gemar makan ikan kan Pak Prof? Iya, ada dua tuh. Ada dua, kalau kita pilih ya ada dua penyebabnya. Satu memang genetik sosial tadi ya. Iya, genetik sosial, iya betul. Iya, tesnya kan kada terbiasa lah ya. Betul. Yang kedua, duit kita ini membeli ikan, membeli ayam, membeli daging, kada prioritasnya makan. Jadi lebih prioritas benda yang lain. Atau membeli ikan, membeli daging, beli ayam, larang, mahal. Jadi kemampuan daya beli, apakah kemampuan daya beli atau bukan prioritas, ataukah dia memang genetik sosialnya tidak suka. Jadi itu harus betul-betul dibedah tuh. Apakah butuh karena tadi kata Pak Prof betul-betul tidak mampu, atau jangan-jangan sesungguhnya mampu tapi tidak prioritas. Tidak prioritas. Nah itu diteliti, dicari itu tidak sulit sih meneliti itu. Misalnya di daerah pantai, apa betul ya di daerah pantai nelayan sehat semua nih? Ya. Nah kalau di daerah pantai nelayan misalnya ada anak stunting, wah ini luar biasa nih, kejadian luar biasa nih. Ada sesuatu yang kada beres. Di daerah pantai yang ikannya banyak tapi ada stunting anak. Ada stunting. Nah ini luar biasa. Sama tadi kita penghasil padi, penghasil ikan sayur, sungai, ikan. Ini. Tapi kok stunting, orang tuanya mampu misalnya juga kan, tapi stunting, berarti ini ada sesuatu yang luar biasa yang bukan karena faktor ekonomi, bukan? Barangkali bisa pendidikan, betul, atau karena kebiasaan. Genetik sosial itu kan kebiasaan. Genetik sosial, kebiasaan, dan artinya bagaimana merubah kebiasaan, habit itu kan perlu dikampanyekan. Dan tapi yang paling penting tadi kan Pak Prof, mengkampanyekan betapa bahayanya kalau kemudian kita kurang perhatian terhadap masa bayi di dalam janin tadi. Karena kalau sudah keluar pasca, kata Pak Prof tadi kan agak susah untuk kemudian pemulihan sel otaknya 90% tidak bisa lagi. Kalau hanya pemulihan fisik mungkin masih bisa. Kan gagal tumbuhnya 2.
pertumbuhan jumlah otak Heeh. dan pertumbuhan organ lainnya, walaupun otak organ paali lainnya. Tapi yang paali ini bisa paal organ ini, organ fisik ini bisa disembuhkan pasca lahir dengan memberi makanan bergizi. Tapi otak frameworknya sudah terbentuk. Kuantitasnya, jumlahnya sudah terbentuk. Jadi ibaratnya nanti akan seperti apa ke depan, maka kemudian titik masa kritis, masa pentingnya itu adalah pada saat masih di dalam kandungan tadi. Kalau itu sebetulnya terakhir penyelesaian. Di dalam kandungan terakhir penyelesaian. Itu pun pada masa mulai pembuahan. Itu terakhir menyelesaikan masalah gizi buruk. Terakhir paling akhir itu di dalam kandungan. Padahal mestinya lebih ke hulu lagi. lagi. Pada saat anak remaja setelah mereka menstruasi, itu jangan juga menjadi penting. Artinya Betul. kemudian kampanye kepada sekolah-sekolah dengan sasaran pada siswa menjadi penting. Iya, Prof, menarik diskusi kita, percakapan kita. Nanti kita akan lanjut nih. Tadi kan kita mau bicara soal kualitas air, kualitas lingkungan, tapi kita belum masuk ke sana. Kita akan bahas banyak setelah pengaruhnya. kita akan gizi buruk. setelah jeda Pak Prof. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, masih kita dalam Banua bicara soal kesehatan, bicara soal tadi gizi buruk sudah. Sekarang kita masuk apa saja yang kemudian turut berkontribusi terhadap tingginya gizi buruk di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Kita masih bersama dengan Bapak Profesor Dr. Husaini SKM MKes. Pak Prof, tadi kan kita sudah bicara panjang nih soal gizi buruk. Prof, gizi buruk ini kan tentu ada banyak hal yang bisa mengkontribusikan kan, bagaimana orang kemudian sampai di titik itu kan Pak Prof. Tadi kan Prof juga menyinggung soal ada kualitas lingkungan, ada kualitas air kan. Jadi kualitas lingkungan ini ya, sanitasi lingkungan di situ ada yang dia penyebab langsung terjadinya stunting atau gizi buruk, misalnya pasca lahir itu karena kualitas air bersihnya tidak tercukupi. Di sekitar lingkungan tempat tinggalnya banyak sampah, banyak kecoa, kan menjadi sakit diare anaknya. Nah itu satu. Yang penyebab langsung. Penyebab tidak langsung adalah berkaitan dengan sanitasi rumah secara umumnya. Pengelolaan sampah, limbah, dan sebagainya. Nah oleh karena itu, ya apakah hipotesisnya kualitas lingkungan hidup yang buruk sangat relevan dan berkontribusi positif, maksudnya positif, berkontribusi signifikan terhadap kejadian status gizi buruk, khususnya stunting. Ya, 100%. Nah, kalau kita melihat data dari Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan tahun 2024, indeks kualitas lingkungan hidup di Kalsel ini nilainya cukup saja, yaitu 75,73 skornya, bukan persentase, skor. Ya, nilai 75,73. Ini nilainya pas-pasan. Yang bagus berapa? Yang bagus, yang baik itu 80 sampai 90. 90 ke atas ini sangat bagus. Jadi kita di bawah bagus. Di bawah bagus, di bawah 80. Nah, memang indeks kualitas lingkungan hidup ini terdiri dari kualitas. Nah, ini yang banyak menyumbang kenapa nilai kita di angka 75,73 ini rendah. Ini ternyata disumbang oleh kualitas air sungai kita yang tidak baik. Nah, skornya berapa? Tahun 2024 56,42. Kualitas air sungai kita. Iya. Kan ini masuk kurang. Sementara banyak masyarakat kita masih mengkonsumsi air sungai. Iya, misalnya lihat aja ya di Banjarmasin, di Marabaha, di Martapura, iya. Sebagian hulu sungai, betul. Nah, itu ya. Kemudian ditentukan juga. Nah, ini bagus nih. Ini sangat bagus. Indeks kualitas udara kita 96,41. Ini sangat bagus.
kualitas udara kita ya, ini data tahun 2024. Kemudian indeks kualitas lahan kita, nah ini lahan ini banyak tergerus nih. Scoringnya 52,18, kurang, buruk. Indeks kualitas lahan. Kualitas lahan, iya. Iya, kritis lah lahan. Lahan kita mungkin kritis. Dan itu tadi berkontribusi, dia berpengaruh positif terhadap gizi buruk dan stunting. Kalau berpengaruh signifikan. Berpengaruh signifikan Terhadap kontribusi terjadinya gizi buruk maupun. Jadi turut memicu lah, gitu. Turut memicu. Khususnya apa nah? Kualitas air sungai. Nah itu. Nah oleh karena itu kembali lagi penanganan stunting, kenapa panglimanya harus kepala daerah? Karena stunting ini kan dikontribusikan bukan orang kekurangan makan saja, bukan kan? Iya betul. Itu salah satunya kan, kekurangan makanan, ada perilaku mengolah makanan, ada kualitas air, ada pengelolaan sampah, ada pemukiman kumuh, semua. Makanya sekurang-kurangnya 14 SKPD yang terkait, khususnya penyediaan air bersih siapa yang bertanggung jawab? PUPR atau PDAM? PUPR, PDAM. Kemudian ada dinas kebersihan. Dinas kebersihan. Dinas kesehatan. Membongkar pemukiman kumuh. Orang ISPA karena bayinya ISPA. Siapa? Berarti Perkim. Perkim. PUPR kah? Perkim. Nah, kan siapa yang bisa memerintah itu? Kepala daerah. Kepala daerah. Hanya dengan otoritasnya kepala daerah, dengan tadi organisasi perangkat daerahnya yang ada, maka dia yang kemudian bisa mengelola itu. Mengelola itu, menyelesaikan itu. Makanya UNICEF tahun 2027 itu yang paling besar penyebab stunting itu adalah konteks politik, dia bilang. Artinya kan politik di daerah itu. Artinya bagaimana kemauan seorang kepala daerah? Iya. Itulah politik konteks. Mungkin kalau dipecah dua lah ya politik di daerah. Misalnya bupati, ketua DPRD. Iya. Nah kan ini kan. Iya, betul. Nah dua ini. Tapi kepala yakin lah juga anggota Dewan Legislatif maulah mendukung. Nah, jadi mungkin segini Prof. Bagaimana misalnya seorang kepala daerah, taruhlah misalnya Banjarbaru, wali kota ingin apa yang programnya akan dilakukan dalam rangka mengatasi gizi buruk, dalam rangka mengatasi tadi stunting dan segala macam, perbaiki kualitas lingkungan, kualitas air dan segala macam. Itu kan akan dijalankan oleh SKPD terkait misalnya. Kemudian bagaimana harmonisasi dengan DPRD? DPRD-nya mendukung atau tidak? Karena ujung-ujungnya kata Pak Prof tadi kan ini butuh anggaran nih. Sinergi lagi. Tapi bagaimana kemampuan kepala daerah membaca ada problem di situ? Itu harus dimulai dari situ dulu kan? Kalau kepala daerahnya tidak memahami dengan baik, kita ada dalam situasi yang tidak baik-baik saja dengan gizi buruk, dengan stunting. Maka nambah masalah. 13 kabupaten kota di Kalsel. Yang paling rendah angka stuntingnya di Banjarbaru. 15% kalau tidak salah. Nah, saya melihat gerakan Ibu Wali Kota Banjarbaru ini kan Haja Ernalisa Halabi ini dalam mengatasi gizi buruk tuh ada dua di sini. Ada yang dari pusat MPG, tapi di APBD perubahan dia masukkan lagi makan gizi gratis. Jadi dua kegiatan. Nah, hari ini jam 7.30 di daerah Gunung Kumpang Cepaka. Itu kalau tidak salah 6 SD dikumpulkan. Ada senam bersama, ada latihan mencuci tangan dan gizi gratis. Ini hari ini pagi tadi. Nah, jadi itu bagian ada program perilaku hidup bersih dan sehat. Betul. Kemudian ada program gizi, tambahan gizinya. Nah, lagi-lagi bagaimana kemampuan seorang wali kota kalau kita bicara Banjarbaru dalam menangkap persoalan, kemudian dari persoalan itu bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu menjadi penting. Karena kalau enggak, ini tetap akan jadi masalah berkelanjutan. Nah, saya lihat dalam beberapa kali kesempatan kalau Ibu Wali Kota mengadakan acara, ketua DPRD-nya selalu hadir. Nah, kebetulan pagi tadi launching tentang tenan imigrasi di MPP, Mall Pelayanan Publik. Nah, saya melihat, saya hadir di sana, itu ada ketua DPRD, ada Ibu Wali Kota juga. Nah, dalam hal di Banjarbaru tentang walaupun paling rendah ya 13 kabupaten kota, tapi tetap saja status stunting ini diturunkan serendah-rendahnya, termasuk mitigasi banjir dan sebagainya, termasuk
di Banjarbaru akan dijadikan model pengelolaan sampah perkotaan. Nah, karena sampah ini bagian dari bersarangnya berbagai macam Penyakit. penyebar penyakit kan, virus. Nah, ini kan menjalar ke masyarakat dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan kesakitan dan sebagainya. Jadi walaupun angka stunting Banjarbaru 15% itu kan sudah di bawah angka nasional kan sebenarnya kan Pak Betul, Prof. iya. Tapi tetap menjadi concernnya wali kota dalam rangka kemudian menekan serendah-rendahnya. Dan itu kemudian melalui intervensi program, kemudian anggaran termasuk Iya. dengan dukungan DPRD. Betul. Iya. Oke. Nah, oleh karena itu kembali lagi persoalan status gizi buruk ya, yang di dalamnya ada stunting, adakah hubungannya kontribusi kualitas lingkungan hidupnya ya? Iya. Sangat berkontribusi, terutama penyediaan air bersih, ya kan? Atau pengelolaan sampah perkotaan, kemudian kualitas udara, terutama kualitas udara di daerah pemukimannya. Ya, mungkin debu dan sebagainya, ini semua mempengaruhi si balita kan, yang disasar kan balita nih, gizi buruk nih kan. Bagaimana mereka jangan sampai terpapar dengan udara yang tidak sehat. Tidak sehat. Karena memang kalau kita lihat Banjarbaru ya Pak Prof, memang kan seperti kita hari ini nih syuting ini kan kita berada di luar ruangan, daerah hijaunya masih banyak, rasanya kan lebih nyaman kan Pak Prof dibandingkan dengan daerah lain, misalnya tingkat polusinya kan lebih rendah. Iya. Alhamdulillah lah ya, ULM di Banjarbaru nih terpelihara lah bangunan tumbuhannya begitu ya. Nah, jadi sekali lagi dalam kesempatan ini pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, bahwa persoalan status gizi buruk, persoalan di dalamnya ada kasus stunting berat dan stunting tadi, tentu yang bisa menyelesaikan adalah pemerintah ya. Pemerintah, siapa pemerintah itu? Panglimanya tertinggi itu adalah kepala daerahnya, entah gubernur, entah bupati, wali kotanya, bersama dengan perangkatnya, ya kan, termasuk dewan karena politik anggaran, termasuk berbagai macam elemen stakeholder masyarakat lainnya. Nah, insya Allah, terus pendanaannya gimana kalau kurang? Insya Allah masih ada cara-cara efektif yang tidak banyak, misalnya tadi mengaktifkan kader posyandu. Selama ini misalnya dapat insentif tidak mereka. Kalau dapatnya hanya 75 atau 100, ditambahlah kader ini. Kemudian itu bentuk perhatian. Bentuk perhatian. Misalnya satu kader kan 8 sampai 10 ya. Nah, kalau di situ ada 200 ibu balita, ibu hamil nih, dibagi orang 10 kan, artinya satu kader menangani 20. Nah, kalau diberi 150.000 insentif, ya sudah bisa lah ya bekerjanya, mungkin hanya sebulan penimbangannya. Jadi dengan kerja-kerja kader itu, maka kemudian mereka akan tahu nih, tadi satu orang misalnya menangani 20, sehingga perkembangan itu akan termonitor. Bukankah kadernya di lingkungan mereka? Kan selesai. Jadi itu yang harusnya bisa dimaksimalkan. Itu dimaksimalkan. Nah, kalau kabupaten kota tidak punya menambahkan insentif, nah ini yang supporting dari provinsi, kamilah APBD-nya misalnya, atau Jakarta. Jadi bagaimana bekerja bersama menyelesaikan persoalan ini? Kalau kemudian ada kabupaten, ada kota yang tidak mampu, provinsi masuk dengan intervensi programnya apa? Programnya? Nah, kadernya kan sudah ada di lingkungannya. Jadi tinggal memperkuat saja. Iya. Nah, setahu saya di Banjarbaru insentifnya 100.000. 100.000 per bulan. Mudah-mudahan kepemimpinan Ibu Wali Kota bisa ditingkatkan berapa begitu ya. Nah, kalau provinsi misalnya ingin terlibat atau BKKBN Kalsel ingin terlibat, apakah berupa tambahan insentif kader ini? Silahkan dibina sama-sama. Apa muatannya BKKBN? Ya dong, bantu dong insentifnya kader-kader posyandu se-Banjarbaru misalnya. Berapa misalnya, ada kurang lebih 300 misalnya. Jadi itu yang tadi kata Pak Prof, ini sinergi, ini kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota. Tapi kolaborasi, ada program itu kemudian digagas oleh kabupaten dan kota. Bagaimana kemudian berbagi peran di situ? Karena kalau tidak,
ya Iya. tetap akan jadi masalah terus. Masalah terus. Kan pasti kekurangan apa nih? Kekurangan dana kan. Kabupaten kota yang membangun misalnya dia kekurangan dana sedikit misalnya untuk penyelesaian. Itu baru satu segmen posyandu. Nah, baru posyandu. Baru posyandu. Belum lagi LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lainnya. Betul. Belum lagi kalau diberdayakan. Saya tidak tahu di lain. Di Banjarbaru ini ada forum RT RW. Forum RT RW. Jadi para ketua RT se-Banjarbaru. Kalau itu digerakkan sudah berapa elemen yang bisa? Karena masing-masing ketua RT, ketua RW itu tahu warganya. Di warga ini seperti apa, kemudian siapa yang tadi dalam posisi. Bahkan kadernya kan ada di lingkungan RT. Tuh sudah berapa nih? Merecoki nih. Itu baru satu segmen status gizi. Kalau dari 5 atau berapa segmen ini ya, apapun bisa ditanggulanginya di situ. Masalah kenakalan remaja, masalah narkotika, kan bisa diberi muatan semua tuh. Prof, artinya kan dengan semua potensi yang ada, bagaimana mengorkestrasi semua potensi ini, lagi-lagi leadernya itu Kepala daerah. Kalau kita bicara, ambil contoh lah misalnya dari 13 kabupaten kota Banjarbaru saja misalnya, maka mengorkestrasinya seorang wali kota. Wali kota. Iya. Itu baru satu persoalan, belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Belum lagi persoalan yang lain. Jadi sesungguhnya tidak sulit. Iya, tidak sulit. Nih, saya contohkan ya. Satu kader posyandu menangani misalnya 20 di bidang kesehatan. Statistiknya bisa lagi ditempelkan ke dia. Tapi diberilah insentif. Iya, jangan hanya tambah beban. Iya, beri. BPS apa tentang apa? Apalagi tentang penduduk miskin. Dia lagi mendata yang 20. Banyak data yang didapat, tapi ya sumbanglah insentifnya. Sehingga basis data yang dihasilkan tuh akan lebih akurat. Kan cuma 20 dia. Hanya 20. 20. Itu miskin nggak? Ini ukurannya. Saya kan. Ya, Prof, artinya lagi-lagi tadi ada banyak hal sesungguhnya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berbagi tugas, berbagi peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kalau kita bicara tentang satu hal saja, bicara soal kesehatan. Kesehatan bicara soal gizi buruk, bicara soal stunting, mana yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Tapi lagi-lagi kan bagaimana seorang kepala daerah, bupati dan wali kota punya gagasan untuk menyelesaikan masalah itu, dan itu tentu kan bagaimana didukung dengan organisasi perangkat daerah yang ada, OPD, SKPD yang terkait. Nah, maka kita berharap sekali lagi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk tadi Pak Prof soal kualitas air kita misalnya yang masih rendah. Masih rendah, sementara banyak masyarakat kita masih beraktivitas menggunakan air sungai. Jadi ini 56,42 ini kurang. Rendah. Nah, jadi, ini tanggung jawabnya siapa? Ya jangan lempar. Ini sungai ini kan milik bersama. Ya tidak kayak begitulah. Kalau itu tidak akan pernah selesai. Tidak pernah selesai. Masa aliran sungai bisa dibatasi? Kan tidak kan. Sungai Martapura, Sungai Baritum diatasi semua. Prof, terakhir singkat. Mungkin ini penting sebagai stressing kita untuk mengingatkan bagaimana kemudian kita bicara soal gizi buruk tadi kan Pak Prof. Tidak hanya kita menyelesaikan di hilirnya pasca lahir, tetapi ada di hulu dan bahkan lebih ke hulu lagi yang bisa kita lakukan, Pak Prof. Nah, jadi sekali lagi gizi buruk pada balita ini kan 5 jenis tadi ya, walaupun hanya 3. Ada yang berat badannya sangat rendah, ada yang rendah, ada yang risiko overweight ya, kegemukan, obesitas pada balita loh ini. Ya, kemudian ada stunting yang parah, ada yang stunting. Ini berdasarkan SSGI, Survei Status Gizi Indonesia 2024. Nah, jika ini pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota tidak melek tentang hal ini, tentu kita sulit mendapatkan SDM yang emas tadi, SDM emas ya. Nah, ini slogan Banjarbaru ini kan emas 2 nih, elok, maju, adil, sejahtera. Dia terendah memang, tapi berusaha direndahkan lagi. Jadi tidak terlena dengan angka yang rendah itu. Iya, dia sudah 2 tahun berturut-turut, 3 tahun bahkan berturut-turut, sejak 2023, 2024, 2 tahun berturut-turut Banjarbaru terendah. Nah, kenapa Banjarbaru ini istimewa?
Karena dia ibu kota, bukan? Ya, ibu kota provinsi ada di ibu Banjarbaru kota hari ini. provinsi. Oleh karena itu, Ibu Wali Kota Ernalisa Halabi ini concern terhadap sesuai dengan visi beliau tadi kan, emas begitu. Nah, Kalsel yang dikomandani oleh Pak Gubernur. Nah, harapannya dengan tim ahli Pak Gubernur, SKPD-nya mencermati angka-angka yang kita sampaikan tadi. Tidak sulit mendapatkan angka. Sehingga bisa kualitas memberikan lingkungan hidup kan saya dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kalsel. Iya, yang status gizi buruk saya dapatkan di SSGI. Ada datanya, nanti ku kasihkan. Jadi Tidak sulit, cuma setelah dicermati, dibaca, tentu dicari penyebabnya, bukan? Nah, salah satu yang berkontribusi status gizi buruk itu adalah kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup, kualitas air bersih kita Kualitas yang tidak baik juga. Tidak baik, 256. Jadi semua yang tadi kita diskusikan ada berkaitan. Jadi datanya ada, bagaimana kemudian dengan data itu kita selesaikan? Karena basis datanya jelas. Basis datanya jelas. Oke, baik, terima kasih Pak Prof atas waktunya, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian bagaimana kita memberikan pemahaman dan mengingatkan betapa pentingnya soal kesehatan, soal gizi buruk, soal stunting. Dan lagi-lagi kita berharap bagaimana improvisasi dengan kewenangan Bupati dan Wali Kota untuk menyelesaikan persoalan itu, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat hadir juga untuk berkontribusi di situ. Terima kasih Pak Prof dan Sama-sama. pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam Banua Bicara pada kesempatan kali ini, bicara soal kesehatan. Ada gizi buruk, ada stunting, bicara tadi soal kualitas lingkungan, kualitas air bersih di Kalimantan Selatan kita seperti apa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.